Kapitalisme adalah model organisasi sosial ekonomi yang berfokus pada keuntungan. Kapitalisme mensyaratkan kepemilikan individu dalam beragam alat produksi, ekonomi pasar, dan juga pembagian kerja agar mendorong pabrik berproduksi. Marx mengatakan bahwa kapitalisme memiliki dua wajah, yakni berupa sistem produksi komoditas, di mana barang-barang yang dihasilkan nantinya akan dijual, dan ia diproduksi karena kontrol kapitalis yang memperkerjakan buruh. Komoditas dalam hal ini bisa dipertukarkan karena memiliki nilai pakai dan nilai tukar. Nilai yang dikandung sebuah komoditas tergantung pada seberapa besar kerja yang dibutuhkan untuk memproduksinya. Dengan kata lain, nilai komoditas akan tergantung pada biaya produksinya. Nilai tukar dan nilai pakai menjadi rawan jika terkait dengan buruh atau tenaga kerja yang dipakai dalam produksi. Buruh berpotensi dieksploitasi dengan memperpanjang jam kerjanya, namun dibayar dengan upah yang minim demi menghasilkan sebanyak-banyaknya komoditas untuk mendapatkan keuntungan. Buruh memang menjadi topik penting tatkala Marx menyinggung soal nilai pakai dan nilai tukar. Lebih lanjut, saat mesin-mesin pabrik mulai mendominasi tenaga kerja manusia, maka sistem pabrik mengikuti pola mesin. Pekerja dianggap sebagai perangkat mesin yang harus patuh pada disiplin produksi mesin yang kaku daripada membantu manusia dalam mempermudah pekerjaannya. Kehadiran mesin selanjutnya akan membuat produksi semakin efisien. Persaingan antara para kapitalis pada akhirnya juga tidak bisa dihindarkan dalam situasi masing-masing yang ingin mendapatkan keuntungan dengan cara apapun. Dampaknya adalah harga komoditas menjadi lebih murah. Meskipun demikian, dengan strategi sentralisasi dan konsentrasi modal, kapitalis akan tetap untung. Pada perkembangannya, komoditas tidak hanya bertumpu pada mesin-mesin produksi dan buruh semata. Di ranah media, seiring kemajuan teknologi, kapitalis memiliki cara yang lebih beragam dalam mengakumulasi laba. Smythe mengutarakan bahwa halayak adalah pekerja bagi media. Semakin bertambah halayak menyaksikan tayangan itu dalam konteks televisi, maka semakin banyak pula keuntungan yang diperoleh kapitalis media. Semakin tinggi angka penonton pada sebuah program, maka harga iklannya akan semakin melambung. Lalu ketika iklan masuk atau tayang di media, maka itu adalah uang. Inilah yang disebut bahwa penonton menjadi komoditas. Pemikiran Smythe ini menjadi topik menarik yang terus dibicarakan para pemikir lainnya. Ada yang mengoreksinya, ada pula yang menambahkannya. Mihan menambahkan bahwa selain halayak ada hal lain yang dikomodifikasikan, yakni rating atau pemeringkatan. Sementara Moskow menjelaskan ada 3 modus kapitalis dalam bisnis media. Salah satunya adalah komodifikasi. Komodifikasi adalah proses mengubah nilai guna menjadi nilai tukar. Oleh kapitalis media, halayak, isi atau konten, dan tenaga kerja dikomodifikasi sedemikian rupa agar menjadi komoditas yang menghasilkan keuntungan atau nilai surplus. Pemikiran soal komoditas media terus berkembang hingga saat ini. Di ranah internet, di mana pengguna adalah konsumen sekaligus produsen informasi, data pengguna berupa informasi apa saja yang diakses, diunduh, diunggah, jaringan sosial, minat, interaksi dengan pengguna lain, dan sebagainya, dijual kepada pengiklan sebagai komoditas. Moskow menilai bahwa fenomena ini, seperti Facebook yang memanfaatkan informasi rinci penggunanya, merupakan penyempurnaan model komodifikasi halayak yang sebelumnya pernah ia singgung. Sementara Fuh menegaskan bahwa kreasi subjek pengguna dalam mengakses internet dan penggunaan media sosial telah menjadi komoditas bagi kapitalis. Halayak dipaksa, terasing sekaligus terampas waktunya untuk masuk dalam kendali kapitalis media. Bisa jadi, halayak dalam posisi aktif, dengan kata lain memilih resisten atau bertahan untuk tidak mengakses internet dan menggunakan media sosial misalnya, dalam mengakses Facebook, Instagram, ataupun Twitter. Tapi kapitalis akan terus berupaya memaksanya melalui kekerasan ideologis, berupa ancaman kehilangan kontak sosial, karena terputusnya informasi dari media dan kehilangan kapasitas komunikasi yang dibutuhkan dalam status ataupun hubungan sosial. Halayak berada di bawah kendali ideologi kapitalis yang menguasai sarana komunikasi. Ini berarti jika orang berhenti menggunakan Facebook, TikTok, Instagram, ataupun YouTube, mereka bisa jadi akan kehilangan kesempatan kontak sosial tertentu. Penolakan bisa terjadi, tapi konsekuensi logis yakni kerugian sosial di masyarakat. Kerugian-kerugian ini tidaklah muncul begitu saja, melainkan seperangkat nilai yang sengaja diciptakan oleh kapitalis itu sendiri. Media-media komersial akan memaksa individu untuk menggunakan mereka,
Semakin banyak dan besar kekuatan monopoli yang mereka miliki, maka akan semakin mudah mereka melakukan pemaksaan pada halayak. Dalam budaya media siber, traffic merupakan aspek utama yang dikomodifikasikan guna mendapatkan keuntungan. Traffic bisa diibaratkan penonton yang menonton televisi, pendengar yang mendengarkan radio ataupun oplah pada media cetak. Traffic merupakan keseluruhan aktivitas halayak media siber dalam mengakses media tersebut, berupa visit, unique visitor, page view, dan length of visit. Visit merujuk seberapa banyak halayak mengunjungi sebuah web pada rentang waktu 30 menit pertama. Unique visitor adalah kunjungan komputer dengan alamat IP dan browser yang sama dengan rentang sebulan. Sementara itu, page view adalah seberapa banyak jumlah halaman yang dilihat, lalu length of visit menunjukkan seberapa lama orang bertahan dalam mengunjungi sebuah situs. Jadi, semakin banyak halayak mengunjungi sebuah web, lalu beraktivitas di sana dengan melakukan klik di sana-sini, maka hal itu adalah keuntungan bagi si media karena angka traffic bisa dijual kepada sponsor. Angka traffic itu didapat dari mesin traffic yang dilanggan oleh media siber, salah satunya adalah Google Analytics. Pengiklan sebelum menggelontorkan uangnya ke media akan meminta data angka pertumbuhan traffic di media sasarannya. Semakin tinggi pertumbuhan traffic sebuah media, akan menempatkannya lebih menarik dibandingkan media-media yang memiliki angka traffic yang biasa-biasa saja. Jika traffic terus terjaga dan menaik, potensi memenangkan pertarungan mendapatkan kue iklan terbuka lebar, sehingga pengelola media akan berlomba-lomba mendulang traffic sebanyak-banyaknya dengan beragam strategi. Dalam konteks pekerja digital, Fuh membagi pekerja digital pada platform media sosial sebagai 4 karakter, yaitu pekerja digital dalam menggunakan media sosial melakukan komunikasi dengan pengguna lainnya, menciptakan makna, konten, dan hubungan sosial. Lalu, pemilik media sosial memantau, menyimpan, dan meninjau semua aktivitas pekerja digital. Selanjutnya, pengiklan yang ada di media sosial menargetkan penggunanya berdasarkan pada minat dan personalisasi mereka. Dan yang terakhir, algoritma yang ada di media sosial bertujuan mengatur target, harga, dan jumlah iklan di media sosial. Fuh membagi bentuk digital labor tersebut ke dalam 3 modus, yakni koersi, apropriasi, dan aliniasi. Aliniasi atau keterasingan menyebabkan terjadinya pemisahan pekerja dari proses atau objek kehidupan yang vital, sehingga pekerja digital terasing dari proses kerja, kolega, ataupun pekerja lainnya, dan pada akhirnya terasing dari diri mereka sendiri. Dalam segi perekonomian, aliniasi atau keterasingan diartikan dengan tidak adanya kendali atas tenaga kerja, objek kerja, instrumen kerja, dan produk kerja. Aliniasi juga sangat erat kaitannya dengan eksploitasi, karena aliniasi dan eksploitasi adalah dasar dari kapitalisme. Lalu koersi adalah berupa paksaan. Dalam konteks ini, perusahaan memberikan layanan bagi karyawan atau pengguna internet hal-hal yang terasa menyenangkan dan membuat mereka lupa akan paksaan tersebut. Mereka akan tetap menggunakan media sosial karena dianggap hanya untuk hiburan, namun dengan adanya persaingan dari pengguna lainnya atau tren yang diciptakan di media sosial, membuat mereka terpaksa mengikuti hal tersebut agar tidak tertinggal. Berikutnya adalah apropriasi. Ketika menggunakan media sosial, seorang pengguna akan memberikan data-data pentingnya agar akun tersebut bisa digunakan. Jika perusahaan media sudah berhasil mendapatkan data tersebut, maka perusahaan akan menjadikannya sebagai sesuatu yang bisa diperjualbelikan. Tidak hanya data administrasi, tetapi termasuk juga berapa lama pengguna menghabiskan waktunya menggunakan media sosial tersebut, konten seperti apa yang paling diminati, dan lain sebagainya. Demikianlah penjelasan terkait bagaimana traffic digunakan sebagai komoditas di media siber, serta bagaimana Fuh memandang pengguna di ranah digital sebagai digital labor. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan share agar semakin banyak yang memahami topik ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.